Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Saat ini bekerja sebagai dosen di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madiun. Mata kuliah pokok yang saya ambil saat ini adalah mata kuliah material teknik. Dalam proses pembelajaran saya mengutamakan sifat kedisiplinan dan mengutamakan juga sifat terbuka, supaya dalam proses pembelajaran dengan mahasiswa bisa tercipta suasana yang harmonis, dan juga saya bersiap untuk menerima kritik dan saran demi tercapainya tujuan pembelajaran yang bisa maksimal. Mata kuliah matematik mencakup beberapa bahasan, antara lain sifat-sifat material yang di dalamnya sifat mekanis, sifat kimia, sifat termal, dan sifat teknologi. Juga jenis-jenis material logam, jenis-jenis material non-logam, dan juga saya juga ada beberapa materi, antara lain adalah pengujian mekanik, antara lain pengujian tarik, pengujian tekan, pengujian kekerasan, dan pengujian impact. Juga ada beberapa pengujian yang tidak merusak, antara lain dengan cara pengamatan mikroskop, pengamatan cacat, dan pengamatan retak. Dan juga saya juga memberikan standar dan kode-kode material, yaitu AIC, ASTM, DIN, dan juga JIS. Pada pertemuan awal semester, saya memberikan kontrak kuliah yang isinya antara lain materi kuliah, metode perkuliahan, referensi yang digunakan, juga sistem penilaian mahasiswa. Mata kuliah yang saya lakukan, saya berikan, atau materi yang saya berikan sebelumnya pada awal semester dengan tujuan supaya mahasiswa pada saat mengikuti tatap muka sudah tahu materi yang akan disampaikan, dengan tujuan supaya proses pembelajaran bisa terjadi dengan baik. Jadi mahasiswa pada prinsipnya sudah mengetahui bagaimana materi yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Penilaian ujian atau penilaian akhir semester, kami juga memberikan beberapa poin yang tentunya penilaian ini sudah saya tawarkan dengan kontrak kuliah yang saya berikan pada awal perkuliahan. Yang antara lain poin-poinnya adalah ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas-tugas yang saya berikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk mengikuti pelajaran mata kuliah teknik, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sifat mekanik logam. Sesuai dengan material-material dari kita, di dalamnya kita ada namanya sifat mekanik logam. Dalam kita belajar tentang material teknik, kita juga akan mempelajari bagaimana kita memilih bahan sesuai dengan penggunaannya. Jadi beberapa bahan itu memang harus sesuai dengan penggunaannya. Jadi kita dalam memilih bahan itu pas gitu ya, pas. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Dimana dalam penggunaan itu juga kita akan memilih sifat ekonomisnya juga, gitu ya. Contoh, pemilihan bahan untuk bodi mobil. Kenapa kita memilih daripada metal? Karena di dalam metal itu terdapat sifat mekanik yang kuat, mudah dibentuk, ya, tuh. Jadi kenapa bodi mobil itu terbuat dari metal? Kedua, contoh, kita memilih tembaga sebagai bahan utama dari kabel listrik, di mana sifat tembaga itu mempunyai konduktivitas yang baik. Jadi memang beberapa material memang seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan.
rangka mesin, kita menggunakan besi cor. Karena apa? Karena rangka mesin itu harus bersifat kuat dan juga tahan untuk meredam getaran. Sekaligus daripada rangka mesin dari besi cor itu sebelumnya untuk membentuk itu dengan cara pengecuran. Ya. Jadi memang untuk sifat rangka mesin itu harus kuat dan mudah dibentuk. Ya, salah satu artinya kenapa besi cor? Ya, di dalamnya dalam pembentukan itu dengan cara pengecuran itu lebih mudah. Beberapa sifat material, ya. Di dalamnya ada namanya kekuatan, konduktivitas, ductility, dan mampu bentuk. Apa sifat tersebut? Di dalam sifat tersebut ada nama sifat fisik dan sifat kimia. Ada sifat mekanik dan ada sifat teknologi. Itu berapa materi sifat material yang harus kita ketahui dalam sifat atau dalam menentukan jenis material yang sesuai. Nah, inilah beberapa artian dalam sifat-sifat material. Contoh, ini adalah latar belakang ya. Struktur dan sifat material dan sifat material dan struktur. Di mana di dalam itu juga ada namanya bagaimana sih bonding atomnya, bagaimana sifat kristalinan, bagaimana sifat dalamnya adalah sedikit nanti juga polimernya, dan juga ada properties mekanis, kekuatan tarik, ductility, elastisitas, kekerasan, fatigue. Ini berapa sifat dari sifat mekanis. Juga ada namanya sifat fisik dan sifat kimia, ya. Contohnya, dan juga ada namanya property modification. Apa yang disebut property modification? Yaitu adalah heat treatment, seperti hardening, annealing, tempering, surface treatment, alloying, ya. Ini berapa sifat dalam proses modification. Apa sebenarnya treatment? Treatment itu perlakuan panas, Mas, ya. Perlakuan panas dalam sebuah material. Ya, silakan masuk. Dalam treatment memang ada beberapa material yang untuk mendapatkan sifat tertentu harus dengan namanya treatment atau perlakuan, ya, perlakuan. Contohnya seperti contoh yang paling mudah mungkin ada di sekeliling kita itu, contohnya seperti perlakuan panas. Perlakuan panas. Contohnya dalam pembuatan sebilah pisau, ya, sebilah pisau. Pisau itu kan sudah ada sifat kerasnya juga. Di dalamnya pisau itu ada sifat keras dan juga harus mengandung sifat bulat, ya. Itu salah satu treatment. Nanti juga kita pelajari lebih lanjut. Sifat-sifat material, sifat-sifat material. Dalam pemilihan bahan kita akan gunakan beberapa sifat material. Yang tadi kita sudah menengok adalah sifat fisik, sifat kimiawi, sifat mekanik, sifat teknologi, ya. Dalam mempertimbangkan sifat-sifat tersebut, tidak kalah pentingnya juga kita mempertimbangkan masalah pertimbangan ekonomi dan masalah kelestarian lingkungan. Jadi orang teknik harus pintar-pintar juga, tidak hanya memperhitungkan ekonomi saja, tapi juga memperhitungkan masalah kelestarian lingkungan. Itu adalah pertimbangan yang harus kita ambil ketika akan memilih sebuah material. Ini adalah sifat-sifat fisik dan sifat kimiawi. Contohnya seperti sifat material, ya. Massa jenis, titik cair, panas jenis, konduktivitas panas, kohesione, daya antar elektrik, sifat magnet. Jadi beberapa material yang tadi saya katakan tadi, ini adalah sifat-sifat material yang ada.
Sedangkan sifat kimia ya Mas ya, contohnya ketahanan terhadap korupsi, ketahanan terhadap bakar atau kemudahan terbakar. Contohnya seperti pemakaian bahan-bahan untuk transportasi Mas ya. Transportasi itu dalam undang-undang juga memperhitungkan bahwa material itu harus tahan terhadap bahan bakar untuk mengurangi tingkat risiko. Juga ketahanan terhadap panas. Kandungan racunnya juga diperhitungkan. Jadi material-material ini juga sangat penting ketika kita membuat sebuah material. Contohnya ini ya. Ini adalah sifat material di mana di dalam sebuah material yang digunakan dalam pesawat udara. Contohnya harus mempunyai sifat kaku, tangguh, kuat dan ringan. Juga tidak cukup kaku, sehingga elastisitas juga harus lebih baik. Jadi sayap itu Mas ya, ketika kena beban dia langsung putus. Jadi harus fleksibel, ya tidak betul-betul, cuma dalam batas-batas tertentu. Ya, jadi seperti itu. Kuat. Jadi kuat. Kuat artinya apa? Ketika kena beban, material itu tidak mudah untuk patah. Misalnya di tas Mas ya, tas. Cukup tangguh, ya, cukup tangguh. Jadi beberapa material itu harus memiliki sifat tersebut. Bagaimana kita akan menganalisa bagaimana? Ya kita harus tahu material bagaimana sifat-sifatnya. Sifat mekanik Mas, sifat mekanik. Tadi ada namanya kekuatan tarik, ada kekerasan, ada keuletan, ada ductility, ya, ada elastisitas Mas. Kekuatan tarik. Sampai juga pernah menganalisa Mas ya, ketika sebuah material itu ditarik, ketika bekas tarikan itu patahnya itu langsung putus Mas ya, langsung putus. Artinya apa? Langsung putus itu contoh semacam ini Mas ya. Contoh. Seperti ini Mas ya. Ini material ditarik Mas ya. Ketika material A itu ditarik, itu permukaannya itu rata, bekas patahnya itu rata. Ini artinya apa? Bahwa material itu mempunyai sifat zigzag. Material B ketika ditarik, ini mengalami pengecilan dulu, pengecilan penampakan. Artinya bahwa material itu mempunyai sifat yang lebih bulat. Bisa dibayangkan Mas ya, ketika material itu ditarik langsung putus, itu mempunyai sifat yang lebih keras. Ketika material itu ditarik mengalami proses pengecilan, itu artinya bahwa material itu mempunyai sifat lebih bulat. Jadi memang sebuah material itu tidak bisa mempunyai sifat yang bersamaan. Misalnya kuat dan bulat tidak bisa Mas. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Ya nanti ada namanya treatment yang saya katakan tadi Mas ya. Adanya treatment, perlakuan, di mana tujuannya adalah sebuah benda mempunyai sifat yang ada kerasnya dan juga ada
uletnya. Contoh seperti mungkin tadi sudah katakan adalah seperti pembuatan pisau. Pisau bagian apa mata pisaunya itu memang harus sifat keras supaya apa? Pisau itu tajam. Tapi di bagian punggungnya itu adalah sifatnya adalah ulet supaya tidak mudah untuk patah. Contohnya apa itu Mas ya? Sifat mekanik Mas ya. Sifat mekanik adalah ini kuat atau strength Mas ya. Kemampuan suatu logam untuk menahan gaya yang bekerja atau kemampuan logam menahan di bawah masih kuat. Jadi material itu mampu menahan gaya untuk bekerja dan mampu menahan logam untuk menahan deformasi. Ulet artinya apa? Bahwa logam itu dapat dibentuk dengan tarikan tanpa menunjukkan gejala yang putus. Sampai pernah juga mengalami Mas ya, ketika material itu dibentuk, kalau sifatnya itu adalah getas, pasti akan mengalami apa Mas? Retak. Nah, itu namanya supaya material itu bisa dibentuk harus memiliki sifat yang ulet. Ada namanya ketangguhan. Logam, kemampuan suatu logam untuk dibengkokkan tanpa retak. Contoh Mas, seperti ini ya meja atau kursi ini Mas ya. Ini adalah kemampuan material untuk dibentuk atau dibending. Ketika material ini tidak mampu bentuk, otomatis di bagian punggungnya ini akan mengalami retak. Nah, inilah contoh seperti stainless ini. Material ini mampu bentuk, mampu untuk dibending. Keras, ya, keras. Kadang suatu logam terhadap penetrasi atau penusukan logam lain. Keras. Contohnya untuk poros yang ada bantalannya Mas ya. Poros yang ada bantalannya itu harus mempunyai sifat yang keras. Artinya apa? Ketika itu ada bergeser, ada gesekan, material itu tidak mudah untuk rusak. Jadi tetap kuat. Istilahnya yang keras itu seperti itu. Supaya tidak karena gesekan tinggi, supaya tidak cepat aus. Getas, ketahanan mulur, ketahanan lelah. Ketahanan lelah itu apa Mas? Material itu juga mempunyai sifat harus tahanan lelah. Contoh ya Mas ya, seperti pegas. Sampai pernah tahu pegas? Pegas itu ada titik apa Mas? Titik lelahnya. Artinya apa? Pegas itu suatu saat dengan pemakaian yang berjangka waktu dia tidak akan aktif. Artinya apa? Pegas itu bisa dikatakan mati, tidak bisa kembali seperti semula lagi. Elastis, kemampuan logam untuk kembali ke bentuk semula. Elastis. Dia dalam diagram tegangan adanya batas elastisitas. Nah, ketika kita menggunakan perhitungan itu bahwa material itu sebaiknya digunakan di ambang batas apa Mas? Elastisitas. Oke. Nah, ini ada contoh sifat teknologi. Mampu las, mampu cor, mampu mesin. Apa yang dikatakan mampu las? Saya pernah mengelas. Ada beberapa material yang tidak bisa dilas atau sulit untuk dilakukan pengelasan. Nah, jadi memang material itu ada yang harus mampu untuk dilakukan pengelasan. Terus ada yang mampu cor. Memang ada Mas beberapa material yang sulit untuk dilakukan pengecoran.
ada yang mudah dilakukan pengecoran. Mampu mesin. Mampu mesin. Artinya apa? Bahwa material itu bisa dilakukan di permesinan. Contohnya material itu bisa contohnya membuat sebuah poros. Material itu apa mas? Dilakukan pembujutan, proses bubut ya. Itu namanya mampu mesin. Ini ya, mampu mesin. Terus ada namanya mampu untuk seperti buat pasang. Artinya apa? Mampu untuk disekat. Ada mas beberapa material seperti resistor. Itu ada kan kalau dilakukan sekat itu juga ada kan apa namanya apa? Itu adalah mampu mesin. Jadi memang material itu berdasarkan sifat teknologi, bagaimana dia mampu las, mampu cor, mampu mesin. Sifat teknologi dapat dituang, mampu ditempa. Mampu ditempa. Mampu ditempa itu maksudnya apa mas? Bisa dibentuk, baik itu pembentukan panas maupun pembentukan dingin. Mampu las, kemampuan logam untuk dilas, mampu mesin yang tadi saya katakan ya mas ya. Ini diagram beberapa material di mana modulusnya dan resistifnya. Ini ada beberapa material. Contohnya seperti foam. Contohnya di area mana? Adanya polimer, ada namanya natural material, ada metal, ada keramik. Inilah contoh-contoh beberapa material yang digunakan dalam. Ya, silakan mas. Ini contoh-contoh mas ya. Jadi material itu dikelompokkan gimana? Jadi ini adalah beberapa material di mana material itu sesuai dengan pengukuran masing-masing. Oh ini natural material. Oh contohnya modulusnya di titik ini, densitasnya di sini. Keramik itu pasti mempunyai sifat apa mas? Elastisnya apa? Keramik itu kecil, ya mudah untuk berpecah. Densitasnya juga tinggi. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sifat-sifat itu perlu untuk diketahui? Pastinya dengan cara namanya pengujian mekanis. Pengujian mekanis. Nah, contoh-contoh pengujian mekanis antara lain mas ya, pengujian tarik, pengujian kekerasan, pengujian buntir, pengujian empak, pengujian telah, pengujian mundur. Itulah beberapa pengujian untuk mendapatkan data-data sifat dari sifat mekanik ya. Sifat mekanis sudah material. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti pengujian tarik kita bahas untuk kemudian hari. Silakan dari mungkin mas-mas atau bapak yang bukan jelas bagaimana sifat ini sifat mekanik logam. Silakan ditanyakan. Silakan. Mungkin dari yang mbaknya dulu bagaimana? Saya ingin bertanya Pak. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan sifat material yang kuat dan ulet sedangkan material tersebut tidak dapat dimiliki oleh sebuah bahan secara bersamaan? Nah, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak ya. Yang saya katakan tadi ya, ketika kita menginginkan sebuah material itu mempunyai sifat yang kedua sifat yang bertentangan, itu tidak mungkin dalam sebuah material. Jadi langkah kita itu adalah dengan cara treatment perlakuannya. Mungkin yang mungkin yang saya katakan tadi contohnya ya, contohnya sudah contoh saja yang mudah.
dan sangat simpel. Sampai tahu ini Mas apa? Pedang atau pisau namanya. Di sini bagian apa namanya? Mata pisau. Mata pisau. Berarti ini dibutuhkan sifat yang apa, Mas? Sifat yang apa namanya? Tajam. Ya toh? Tajam artinya apa? Keras. Terus di bagian punggung mestinya namanya sifatnya terus ular. Dalam material ini kita tidak mungkin mendapatkan material ini dalam bersamaan. Artinya apa? Material ini tentunya dengan cara perlakuan atau treatment, atau bisa dikatakan dengan perlakuan panas. Contohnya seperti Pak tukang padi. Jadi ketika ini sudah finishing, bagian yang ujung ini bagian ini dipanaskan secara keseluruhan. Tapi dalam pendinginan yang dicelupkan dalam media air, ini bagian yang ini sifat yang keras. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh yang sangat mudah dan sering kita jumpai di lingkungan kita. Contoh seperti tukang padi itu ya. Jadi Pak tukang padi itu sudah paham namanya perlakuan panas. Mungkin sudah jelas. Jadi nanti ketika sampean menjadi sebuah konsultan itu harus memikirkan hal tersebut, Mas ya. Memikirkan hal tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke ya. Nanti kalau nanti ini dipelajari lebih lanjut, nanti ada kurang lebihnya bisa ditanyakan. Ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.